Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang terdiri atas 4 anggota, yakni saya Muhammad Risa, rekan saya Abdul Aziz, Theo Wisnu, juga Arifah Pratama, ingin mempraktikkan mengenai proses auditing untuk mata kuliah Quality Management System. Baik, mungkin langsung bisa dimulai saja, silahkan. Baik, di sini saya berperan sebagai auditor satu. Langsung saja dimulai. Selamat sore. Hari ini kami melakukan audit internal kepada perusahaan Anda, yaitu PT Sido Bubar Jaya Abadi yang bergerak di bidang tekstil. Adapun ruang lingkup dari kegiatan internal audit kali ini adalah melakukan pemeriksaan efektivitas penerapan terkait dengan sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2015 di perusahaan Anda dengan metode wawancara. Tujuan kami di sini bukan mencari kesalahan yang ada di perusahaan Anda, tapi kami ingin melihat prosedur-prosedur pada perusahaan ini apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan atau belum. Baik, untuk pertanyaan pertama, langsung saja dari saya, di dalam sebuah sistem manajemen mutu terdapat standar operasional dan standar operasional apa yang dianut oleh perusahaan Anda? Ya baik, izinkan saya menjawab. Saya Abdul Risa sebagai Ketua Auditi. Baik Pak, untuk perusahaan kami ini menganut ISO 9001 tahun 2012 yang merupakan standar terbaru dari ISO 1001. Nah, ISO ini menggantikan ISO sebelumnya Pak, yaitu ISO 1001 2008, seperti itu. Baik, kemudian mungkin bisa dijelaskan konteks organisasi atau permasalahan organisasi yang terkait di perusahaan Anda. Iya, baik. Jadi dalam konteks organisasi di perusahaan kami ini, bahwasanya kami ini meninjau dari 2 faktor, yaitu faktor internal yang pertama, kemudian faktor eksternal yang kedua. Nah, kami menggali konteks tersebut dari beberapa sumber, yaitu dari kajian dokumen-dokumen yang berlaku di perusahaan, kemudian kajian analisis SWOT, dan juga hasil meeting dengan pelanggan, Pak. Selain itu juga supplier dan dari asosiasi profesional. Baik-baik. Ke pertanyaan selanjutnya, sebagai standar yang baru, ISO 9001 tahun 2015 ini memiliki beberapa klausul. Mungkin bisa dijelaskan beberapa saja dan apa saja yang Anda terapkan di perusahaan Anda. Ya, baik. Di sini saya akan menjawab. Saya tulisnya sebagai audit 2. Ya, saya sebagai anggota audit ISO 9001 2015 ini memiliki 10 clause di mana clause 1 sampai 3 merupakan clause pembuka, sedangkan clause 4 sampai 10 terdapat isi clause 1 sampai 10 sekelas sampai 1 sampai 3 merupakan ungkapan istilah definisi dari ISO 9001 2015. Kelas 4 sampai 10 merupakan kelas persyaratan yang harus dipenuhi oleh organisasi untuk dapat mengimplementasikan ISO 9001 2015. Oke, mungkin ada tambahan atau jawaban yang lain. Izin menambahkan, Pak. Baik, jadi model pasal ISO ini terbentuk dari urutan input, proses, dan juga output-nya, Pak, yang didasarkan pada siklus PDCA, yang berarti rencanakan, kerjakan, cek, dan tindak lanjuti. Nah, model manajemen ini berfungsi untuk memperbaiki kinerja proses maupun individu secara berkelanjutan. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya ya. Oh, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin rekan saya bisa mengajukan pertanyaan.
Silahkan Arifal. Terima kasih, Bapak Ajis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Erfal pertama. Di sini saya selaku auditor 2. Oke, tanyanya, apakah ada jawaban khusus pelaksanakan pengecekan berkala terhadap kualitas garmen ini? Silakan dijawab. Ya, Ya, baik. Untuk bahan baku sendiri, kita itu mengambil dari supplier pilihan, Pak, dan juga supplier tekstil, serta ada pengecekan ketika bahan baku kami itu masuk ke pabrik. Seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya, apakah ada jawaban khusus untuk pengecekan butuh pada produk akhir? ya, baik saya akan menjawab. Untuk masukan perbaikan dan perlengkapan itu dilakukan secara berkala. Kami melakukannya 3 kali dalam 1 tahun. Lalu untuk memastikan semua peralatan produksi tetap baik, itu setiap hari gunakan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah terjadwal khusus perbaikan peralatan dan perlengkapan yang digunakan pada pabrik garmen secara berkala? Untuk perbaikan dan perlengkapan dilakukan secara berkala. Kami melakukannya selama 3 kali dalam 1 tahun. Lalu untuk memastikannya semua peralatan produksi tetap baik untuk digunakan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Akan Ya, dilanjutkan oleh Bapak Ajis untuk pertanyaannya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara perusahaan Anda menangani bila terdapat suatu produk yang cacat atau kurang berhasil dalam proses produksi? baik. Untuk di perusahaan kami, apabila ada produk yang cacat, kami akan mengadakan penarikan kembali terhadap produk tersebut atau produk yang cacat dan dipastikan produk cacat itu tidak tidak atau belum sampai ke customer. Setelah itu, bagaimana cara mengurangi penyebab dari produk cacat agar tidak terulang kembali? Ya, Jadi jadi bisa dijawab. untuk cara dari perusahaan kami ini, kami akan melakukan pengecekan kembali, Pak, pada bahan baku. Nah, kemudian proses produksi tetap mencari akar penyebab masalahnya, seperti itu. Oke, baik-baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Eh, untuk mencari penyebab dari akar masalah tersebut, perusahaan Anda menggunakan metode apa? Untuk mencari angka permasalahan tersebut, perusahaan kami memakai metode Fishbone diagram yang merupakan sebuah metode untuk membantu memecahkan masalah yang ada dengan melakukan analisis sebab dan akibat dari suatu keadaan dalam sebuah diagram yang terlihat seperti tulang ikan. Oke, terima kasih jawabannya. Dari saya cukup, mungkin rekan saya jika ingin menambahkan pertanyaan, silakan. Terima kasih Bapak Ajis, akan saya lanjutkan. Di sini saya akan bertanya, apa saja yang dilakukan dalam pemantauan kualitas pada pabrik garmen ini? Yang dilakukan dalam pemantauan kualitas yaitu memastikan urusan proses produksi berjalan dengan lancar dan terstandarisasi dan memastikan keadaan personil dalam berjalannya proses produksi, lalu memastikan saran dan fasilitas pendukung proses produksi berjalan dengan tepat. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pemeliharaan yang dilakukan dalam proses produksi? Ya, baik. Untuk kegiatan pemeriksaannya itu dan juga pemeliharaannya, Pak, kami lakukan seperti black box.
Itu supaya nanti input proses dan outputnya itu dengan mengikuti alur proses produksi. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Oke, terima kasih untuk tanyanya. Untuk pertanyaan selanjutnya, jelaskan bagaimana auditor internal melakukan penilaian tingkat dan cakupan proses pengelolaan risiko. Nah, ya untuk caranya kami memiliki tiga, yaitu yang pertama mengenali kemungkinan kekurangan terkait dengan kegiatan substansi masalah yang akan diaudit. Lalu yang kedua menetapkan pengadilan yang seharusnya ada dalam rangka memastikan bahwa risiko kekurangan di atas tidak akan terjadi. Lalu yang ketiga mengidentifikasi apakah pengendalian yang seharusnya ada tersebut benar-benar diterapkan atau tidak diterapkan oleh perusahaan. Oke, terima kasih atas jawabannya untuk Bapak-Bapak sekalian dari perusahaan Garmen. Cukup dari saya dan dari partner saya, Bapak Ajis. Ya baik, Sekian. terima kasih untuk untuk audit internal kali ini. Dari kami, jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore. Ya, Selamat sore, Pak. Selamat sore. sekian simulasi audit internal dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.